Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita malam ini berkumpul di masjid di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Kamis, malam yang penuh barakah, juga di bulan yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Sya'ban, bulan untuk persiapan kita memasuki paling mulianya bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan Sya'ban yang begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga diagungkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita berkumpul di malam ini untuk mengkaji ilmu yang telah diwariskan oleh junjungan kita, yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa ilmu fikih, ilmu tentang agama, ilmu tentang pekerjaan yang harus kita kerjakan, baik itu berupa hukum ibadah kita secara zahir seperti sholat, bersuci, juga hal-hal kebiasaan kita yang harus diatur oleh dalam agama. Jadi fikih ini adalah hukum dalam ibadah, dan juga hukum atas kebiasaan-kebiasaan yang harus kita kerjakan seperti dalam pernikahan, jual beli, itu semuanya telah diatur oleh syariat. Itu adalah ilmu fikih. Kak ditoki nantos sambil nantos kitab. Karena kita nggak bawa kitab nih, nggak tempat malam ini. Baru terakhir tentang ain. Ain. Tagyir, perubahan, artinya dikasih tahu tentang perubahan air. Yang di kolam. Tentang masalah bersesuci. Hah? Bersesuci kan bab ain. Ain bersebanyak, ain yang bersebanyak. Beri saya terakhir ain banyak selebih itu kolam kejatuhan najis. Oh. Lagi. Kita berkumpul di malam ini mengkaji fikih di bulan yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Sya'ban. Sedikit mengingatkan Al-Faqir, saya sendiri, dan mengingatkan para hadirin wassami'in, kalau bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat mulia, yang mana Nabi Muhammad SAW tidak pernah kelihatan puasa selama 1 bulan 30 hari atau 29 hari full selain di bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Ramadan memang Nabi Muhammad wajib puasa, umatnya wajib puasa selama 1 bulan. Di luar Ramadan Nabi Muhammad biasanya puasa 3 hari dalam 1 bulan, biasanya tanggal 13, 14, 15 Hijriah yang dikatakan Ayyamul Bid. Atau Nabi Muhammad SAW juga kadang puasa di hari Senin, Kamis, Senin. Yang penting paling sedikit 3 hari dalam 1 bulan. Kadang Nabi Muhammad SAW puasa juga, dan itu diperintah puasa kadang di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Intinya Nabi Muhammad paling sedikit puasa dalam setiap bulan itu 3 hari, kecuali di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban Nabi Muhammad puasanya 1 bulan, walaupun itu sunnah, tapi Nabi Muhammad puasa 1 bulan. Jadi kalau digabung dengan Ramadan, Nabi Muhammad puasa selama 2 bulan.
Bahkan kadang Nabi Muhammad puasa selama 3 bulan, yaitu dimulai dari bulan Rajab. Pernah, bukan terus menerus, enggak, cuman pernah Nabi Muhammad puasa di bulan Rajab 1 bulan, kemudian Sya'ban 1 bulan, terus dan Ramadan. Begitulah pengagungan, bentuk pengagungan dan memuliakannya Nabi Muhammad SAW di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shaghir dengan sanad, dengan Al-Jami'ul Kabir dengan sanadnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa Sya'ban syahri, Sya'ban ini adalah bulannya saya. Artinya bulan engkau ria, saya maksud nang seneng engkau jadi senengan nang bulan Sya'ban, saya senang di bulan Sya'ban. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak sesuatu yang terjadi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Salah satunya yaitu adalah mukjizat yang kita kenal, yaitu adalah pecahnya bulan menjadi 2. Jadi ada seseorang pernah waktu itu Nabi Muhammad SAW ada di Jabal Abi Qubais. Kalau orang yang pernah ke Mekah, Jabal Abi Qubais ini di samping Jabal Marwah, Sofa Marwah, Jabal Sofa dan berarti di samping Jabal Sofa, di samping Gunung Sofa. Jadi kalau orang sa'i, Sofa Marwah, di sampingnya ada gunung Jabal Abi Qubais. Di sana waktu Nabi Muhammad ada di Jabal Abi Qubais, ada orang yang meminta mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tanda-tanda kebenaran kamu sebagai Nabi? Nabi Muhammad melihat bulan dan mengisyarahkan bulan menjadi 2, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi bulan ini pernah terpecah menjadi 2, pecah di bulan, dan itu terjadi di tanggal 15, sekitar tanggal 15 di bulan Sya'ban. Jadi dipecah bulan menjadi 2, dan bulan tidak pernah pecah kecuali diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pada waktu itu orang-orang ketika melihat bulan menjadi 2, orang Mekah bilang, waduh, saya kena sihir mata saya ini. Orang-orang Mekah setelah minta bukti kebenaran Nabi Muhammad menjadi nabi, dipecahlah bulan. Bulan mare beri Quran mare, beri nikah mare, kita aja percaya. Akhirnya sekarang Nabi Muhammad bulan pecah, berarti 2. Bulan yang berpecah berarti 2. Orang-orang Mekah bilang, wah kena sihir nih kita orang. Sekarang orang-orang Mekah kena sihir. Ternyata sejelang beberapa minggu ada orang dari tempat lain datang ke Mekah, kemudian bercerita. Orang tersebut mengatakan, saya juga kemarin-kemarinnya melihat sesuatu yang aneh, yaitu adalah bulan dipecah menjadi 2. Jadi yang melihat bulan itu menjadi 2 bukan cuma orang Mekah, tapi orang-orang di luar Mekah juga melihat pada malam itu bulan terbagi menjadi 2. Ini adalah, dan ini terjadi di bulan Sya'ban. Juga yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu adalah yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat. Kalau mungkin nanti ada waktu kita akan jelaskan bagaimana perpindahan kiblat ini dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan ini dibahas oleh beberapa ulama. Kalau nanti ada waktu dan ada pertanyaan, sisa waktu dari pertanyaan. Sudah, ini kemuliaan di bulan Sya'ban. Kemudian kita sekarang mengkaji fikih. Kemarin sudah dijelaskan tentang masalah air. Saya rasa jelas lagi beri. Ustaz Syer. Ustaz Idrus lagi. Kita sudah tahu bahwa air ini kalau di sini dijelaskan 200 aing kak itu berdua sekoni dan banyak, jelas lah, semuanya sudah tahu ini, cuman ngulang aja sedikit. Air ini jadi 2, ada yang sedikit, ada yang banyak. Dia katakan banyak kalau sudah nyampe 200, di sini dijelaskan 250 liter.
tapi menurut Syekh Wahbah Zuhaili, dan itu dikuatkan oleh pendapat termasuk ulama-ulama NU yang berkecimpung dalam fikih, usul-usul fikih, banyak beliau mengatakan sebenarnya pasnya 270 liter. Jadi air banyak itu 270 liter terus. Paling sedikit dikatakan air banyak itu ada 270 liter. Kalau di bawahnya itu berarti itu dikatakan air sedikit. Seperti itu. Gampang kan? Lah, apa perbedaan air sedikit? Nah, dan ini banyak. Ini menurut pendapat Syafi'i. Pendapat Malikiyah, kalau pendapat Hanafiyah, yaitu Imam Abu Hanifah, air sedikit itu ada apa? Air sedikit kalau digerakkan, umpamanya enggak ditahu. Ini digerakkan. Akulin kan? Akulih, berarti ini sedikit. Walaupun panjang ke bawah. Ya, gerakkan. Ini air panjang ke bawah, lebih daripada cuman 1000 liter. Tapi panjang ke bawah wadahnya. Jadi sekiranya air pakuli, akulikia. Itu sedikit masih. Tapi kalau panjang segini, jadi ada lebarnya cuman senega. Sana banyak mana? Sana kena bro. Cuman panjang dari sana sampai pojok, dari pojok ke pojok. Ini kalau digerakkan di sana, pojok bergerak apa enggak? Enggak. Yo cuk pakuli pekaja kasa kalau pakuli segoni. Akuli enten, berarti itu dikatakan air banyak. Itu versi Abu Hanifah, air sedikit, air banyak. Seperti itu. Al-Imam Abu Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan tidak ada air sedikit, air banyak, itu tidak ada. Semuanya sama. Air sedikit, air banyak sama. Kalau berubah, kena najis, berubah, maka hukumnya najis. Kalau nggak berubah, maka sekarang nggak najis. Saya bilang seperti ini apa? Apa gunanya? Apa cuma untuk dikatakan alim engki materwe sapa Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Saya katakan seperti ini biar kalau di antara kita ada yang was-was. Namun ada orang yang was-was nih kak, canteng. Kira-pikiran lah kabale galak saya are aing sekoni are saya ngak boy kening. Tengah-tengah kening angin lah. Namanya mana? Was-was bot. Aduh, lagi kening angin. Tako angin namanya mana ngibe. Nah, saya sarankan orang ini ikut mazhab Maliki. Kenapa? Imam Maliki kalau selama air ini tidak berubah, maka tidak najis. Sedikit banyak tidak apa-apa, yang penting tidak berubah. Dalam mazhab Syafi'i yang kita pelajari sekarang, dan ini sudah diterangkan, cuman ngulang boleh karena kita temu debatkan kamu ya. Jadi semua orang ini mana terulang boleh. Dalam mazhab Syafi'i, kalau air banyak kena najis enggak najis. Enggak najis. Gimana sabda Nabi Muhammad SAW, idza balagal ma'u kullatain la yanjusuhu syai'un. Kalau air ini nyampe ke dua kula, maka air tersebut tidak bisa najis. Malam yataghayyar, selagi tidak berubah. Selagi tidak berubah. Seperti itu. Dah. Kemudian kalau air sedikit, kalau kena najis, maka air tersebut jadi najis walaupun nggak berubah. Jadi umpamanya sana punya mana? Sebak, nih kebak. Ini sedikit nggak sampai 270 liter. Terus kena percikan seporna, air seni. Kena percikan air seni. Air kencing. Nggak berubah karena cuma percikan sedikit. Siom tak bau. Umpamanya ini benih pas kutu siom ki. Cuman dikira-kira aja. Hunten tak bau. Artinya airnya tetap. Tapi airnya sedikit, maka langsung najis. Bukan najis, langsung mutanajis. Langsung mutanajis. Tapi kalau airnya banyak, satu bak mandi banyak, kena percikan air seni, bukan percikan, ada orang kencing di dalamnya. Kita lihat airnya berubah enggak? Oh enggak berubah, ya sudah silahkan mandi. Kalau berubah, tontonlah tambah amis, laseng rekeduk, jangan laseng air. Berarti sekarang air ini adalah air mutanajis. Itu dalam mazhab Syafi'i. Baik.
Pembahasannya sekarang, nah ini pembahasan sebenarnya ya, saya akan memberikan dua porsi. Dua porsi. Pertama, kalau air ini banyak, suci, tercampur dengan air banyak yang najis. Oh, repot. Ada namanya taghayyur takdiri. Taghayyur takdiri. Di sini nggak dijelaskan ya. Kita bahas sekarang juga sebelum kesini, sebelum taghayyur takdiri, kita bahas masalah ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal. Apa air musta'mal ini? Air musta'mal ini adalah air sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci. Air sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci, yang keluar atau yang lepas dari anggota badan yang disucikan tersebut. Contohnya, sampean audu, seram tanang atau seram muah. Air ini secanteng, berarti ikut kaki air sedikit. Lah air yang turun dari cucian basuhnya wajah, ini dikatakan air mustakmal, air yang sudah dipakai. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai. Apa hukumnya air tersebut? Hukumnya boleh diminum, suci, tapi nggak bisa dibuat wudhu lagi, nggak bisa dibuat untuk menghilangkan najis. Sucinya suci, tapi nggak bisa mensucikan anggota badan. Itu namanya air mustakmal. Air mustakmal adalah air sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci. Air mustakmal ini hukumnya suci, tapi tidak bisa mensucikan lagi. Tidak bisa mensucikan lagi. Nah, seperti itu. Itu ma'ul mustakmal. Sekarang kalau ada air sedikit, canteng, tercampur ke laban air mustakmal, maka canteng gak detail kira. Kalau mustakmalnya banyak, maka air tersebut menjadi mustakmal juga. Tapi kalau mustakmalnya sedikit, maka air tersebut sebagai canteng tidak menjadi mustakmal. Ribet kan dalam mazhab Syafi'i? Ribet memang. Makanya saya kira langsung loncat aja ya. Jadi mau tak beribet lah sampean nganggo aing pakai air seperti itu, seperti biasanya, apalagi wudhunya mengalir, ya sudah. Masa ki kala boleh neng sebebe kesengenten kan? Ya sudah, berarti ya cukup saya terangkan sajalah, sampean paham engki tidak paham engki dalam ma'ul mustakmal ini. Langsung loncat kepada mujibatul ghusl, sesuatu yang mewajibkan mandi. Jadi mandi ini sunnah. Mandi ini adalah sunnah. Mandi apa? Mandi ya jelas bedalah dengan mengusapkan seperti itu. Mandi ini adalah mandi, air mengalir. Kalau mengusap ya ngusap seperti itu kan, seperti itu. Ya jelas. Itu definisi mandi. Definisi mandi seperti itu. Kemudian ada sesuatu yang mewajibkan orang tersebut mandi. Jadi sehingga mandinya adalah mandi wajib. Kalau yang menyebabkan kita itu sunnah mandi banyak. Contohnya mau ke Jumatan. Jadi kita kalau mau menghadiri pertemuan agama, contohnya sholat Jumat, pengajian, tahlilan, itu sebenarnya disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi. Mau hadir ke pengajian, mau Jumatan, mau tarawih, makanya diriwayatkan karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr yaghtasil kulla lailah. Nabi Muhammad ini kalau sudah masuk tanggal 10 akhir dari bulan Ramadan, Nabi Muhammad tiap malam mandi sebelum sholat tarawih. Sebelum sholat tarawih. Ulama mengatakan ini bukan cuma di malam tanggal 10 akhir Ramadan, tapi mulai dari awal Ramadan Nabi Muhammad tiap malam mandi sudah.
Cuman yang nampak ke keluarganya Nabi Muhammad yaitu adalah di malam 10 akhir. Kenapa? Karena untuk sholat tarawih, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau ngadu bedek ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan untuk mandi. Bahkan sebagian ulama itu mandi setiap mau sholat fardu. Mau subuh, duhur, asar, maghrib, itu setiap mau sholat mau berangkat ke masjid, bukan cuma wudhu tapi mandi. Jadi banyak yang disunah, sesuatu yang menyebabkan kita sunnah mandi itu banyak. Cuman pada intinya yaitu adalah disunnahkan mandi kalau kita mau menghadiri acara acara agama, sholat berjamaah, tarawih, terutama sholat Jumat, mau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ini adalah perkumpulan mau Arafah, mau wukuf di Arafah, mau umroh, mau ihram, mau tawaf, itu disunahkan mandi karena di sana terjadi perkumpulan. Makanya itu pada intinya sunnahnya sesuatu yang menyebabkan kita sunnah mandi. Kalau sesuatu yang menyebabkan kita wajib mandi ada 6, bukan mandi sunnah lagi tapi wajib. Sekiranya mun tak mandi tak sah bojeng sampean. Sekiranya Nabi tak mandi ibadahnya sampean tak sah. Yaitu adalah sholat terutama. Dan tak boleh megang Al-Quran. Itu. Apa pertama? Ilajul hasyafati fil farj. Orang bersetubuh dengan istrinya. Kalau sudah bersetubuh menyentuh dua alat kelamin, ketika menyentuh dua alat kelamin belum bersetubuh, hanya menyentuh saja, apalagi sampai diteruskan, maka keduanya wajib mandi. Yang kedua yaitu adalah keluar sperma. Jadi ada orang bersetubuh nggak keluar sperma, wajib mandi. Ada orang yang keluar sperma tapi nggak bersetubuh, wajib mandi. Jadi dua ini beda ya. Jadi bersetubuh atau menyentuh tersentuhnya dua kelamin itu mewajibkan mandi. Begitu juga keluar mani itu mewajibkan keluar mani. Wal haidu wan nifas, orang yang telah selesai haidnya, orang yang telah selesai nifasnya tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, bahkan tidak boleh berhubungan dengan suaminya sebelum mandi. Wal wiladah, juga orang yang melahirkan, wal maut, begitu juga orang mati. Artinya kalau orang mati selain mati syahid itu wajib dimandikan. Orang yang nggak mati syahid wajib dimandikan, seperti itu. Kalau nggak dimandikan, siapa yang dosa? Bukan mayitnya, tapi adalah ahli warisnya yang berdosa. Mun mayit itu tak dosa punten. Pas beda mayit mati tak pandiin sini. Dosa? Enggak dosa. Yang dosa siapa? Keluarganya, ahli warisnya yang dosa. Itu seperti itu. Kalau tidak ada ahli warisnya, maka orang sekitarnya yang berdosa. Yang berdosa. Ini yang bisa kami terangkan singkat. Kemudian insyaallah untuk kedepannya yang dijelaskan yaitu adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika mandi. Furudul ghusl. Ya Toren, mungkin ada pertanyaan. Saya bisa lanjutkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tentu 3 part air. Ada 3 part air
najis yang dicuci kan airnya sudah najis itu. Bab yang pertama, karena baju yang najis tadi masuk ke air bab pertama, sabun. Kemudian dipindah masuk ke bab yang kedua yang sudah berisi air. Karena najis tentu bab yang kedua najis lagi. Ini yang umum banyak yang dilakukan di rumah tangga. Yang kedua yang ketiga bilasan yang ketiga dipindahkan dari kedua yang ketiga dijadikan bilasan yang terakhir. Bak yang terakhir yang sudah terisi air. Kan tadi sudah najis. Pertama bak yang pertama najis, pindah ke bak kedua karena kurang dari 2 bulan itu sudah kena najis. Bak ketiga yang terakhir yang siap dijemur itu kan karena kurang 2 bulan kan masih najis karena tadi sudah najis semua kemudian dijemur. Nah, bagaimana itu hukumnya dari air 3 bab itu? Yeah. Dari pikiran yang pertama itu baju sudah najis masuk bab pertama dipakai sabun sudah najis, tentu air ini najis pindah ke bab kedua yang sedikit najis lagi pindah ke ketiga untuk yang terakhir ini najis. Ya. Ya, termasuk mesin cuci yang sudah siap itu, di mana apa itu sudah dinyatakan suci karena air di mesin cuci itu kurang dari 20. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaan sangat bagus. Ini memang kejadiannya. Saya katakan, kalau ada air sedikit kena najis, ada baju najis, kena apa gitulah, muntah atau kena apa, dicelupkan ke bak mandi. Tapi bak mandinya sudah ada air ya, maka bak tersebut bukan bak mandi, apa bak lah, bak biasa lah. Maka ketika dicelupkan, maka bak ini menjadi air mutanajis karena ada air, kemudian dimasukkan apa? Dimasukkan sesuatu yang najis, yaitu seperti baju yang kena muntah. Diambil lagi, dicelupkan lagi ke bak satunya, bak yang kedua menjadi najis. Diambil lagi, dicelupkan lagi ke bak yang ketiga menjadi najis. Wah, gimana ini caranya mensucikan? Gini, baknya dikosongkan, gak usah pakai air, taruh dulu bajunya, terus tuangkan air. Paham? Jadi bukan air dulu yang ada di bak, tapi baju dulu yang ada di bak mandi. Kemudian air yang datang, bukan air datang dulu, air ada kemudian masuk perkara, enggak. Jadi ini yang harus kita ketahui ya, metodenya adalah taruhkan dulu apa namanya, letakkan dulu baju, kemudian masukkan air. Masukkan air. Lah, kalau baju ini bersih di yang kedua, kita ambil airnya apa namanya? Bukan air mutanajis, air mustakmal. Kenapa? Karena air ini untuk menghilangkan sesuatu yang najis. Diletakkan lagi di bak kedua, masukkan air. Jadi baju dulu, bukan apa namanya, bukan air dulu. Jadi taruh di bak, kemudian masukkan air. Air yang ini apa? Suci apa enggak? Suci. Jadi dalam fikih caranya menyucikan baju itu bukan air dulu yang diletakkan, tapi mesin cuci. Nggak tahu ya, setahu saya mesin cuci ini baju dulu, kemudian air masuk. Itu bajunya gimana? Suci karena air yang datang. Dalam fikih madhab Syafi'i dibedakan antara al-maurud wal warid, air yang datang dulu apa air yang sudah ada dulu. Jadi kalau bak ada baju kotor, najis sudah, masuk air, terus diulek sampai bersih, diambil, air ini nggak mutanajis, tapi air ini mustakmal. Memang ada syarat lagi, banyak syaratnya. Salah satunya jangan sampai ketika diambil baju itu airnya bertambah, malah yang biasanya berkurang ini malah bertambah. Lah, kalau seperti ini berarti airnya mutanajis, bukan mustakmal. Kenapa? Karena yang asalnya air 1 ember dimasukkan apa namanya,
baju, diulek terus ketika diambil ternyata airnya tambah banyak. Nah itu, tapi ini syarat saya nggak masuk akal, pastilah berkurang. Masa tambah banyak? Kan berkurang kan, mesti airnya berkurang seperti itu ya. Jadi kalau ada, saya ulang lagi, jadi kalau ada bak mandi, kalau ada air dimasukkan baju yang mutanajis, maka ini menjadi mutanajis. Tapi kalau bak kosong nggak ada air, dimasukkan baju dulu kemudian dimasukkan air, maka air tersebut ketika dibuat bersih-bersih, airnya nggak menjadi mutanajis tapi menjadi mustakmal. Menjadi mustakmal. Kalau mesin cuci dibuang, ganti lagi. Saya sudah. Air yang kedua untuk membilas. Air yang kedua untuk membilas. Saya barusan sudah disebutkan mustakmal ini apa? Air yang sedikit yang untuk menghilangkan najas atau menghilangkan hadas, tapi setelah berpisah dari anggota atau sesuatu yang disucikan. Jadi kalau wudhu, maka ketika lepas dari tangan, maka itu adalah mustakmal. Begitu juga baju untuk menghilangkan najas. Gimana caranya menghilangkan najas baju? Ada baju, taruh dulu di bak, kemudian air diulek-ulek, diambil bajunya, hilang najasnya. Airnya di sini bukan air mutanajis tapi air mustakmal. Air mustakmal. Gimana? Iya, sobat. Yang disidang itu yang air itu apakah harus meluap? Enggak harus meluap. Yang penting air dulu datang. Ya, air dulu datang. Memang itu yang dibedakan. Makanya saya ulangi lagi ya. Saya enggak terlalu banyak air ini karena dalam madhab Syafi'i, enggak ada ulama yang berbicara tentang air seperinci Syafi'i. Dalam Syafi'i ada air dua kullah, air banyak, air mutanajis, kemudian air apa? Air mustakmal, kemudian ada air mutaghayyir takdiri, ada mutaghayyir hissi, ada lagi air yang berjalan, al-ma'ul jari. Itu semuanya dibahas dalam madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i. Makanya banyak ulama ya, termasuk Abdullah bin Alawi al-Haddad dulu pernah berkata, andaikan saya ini enggak malu terhadap ulama-ulama yang lain, saya pasti sudah pindah dalam bab air kepada madhab Maliki. Terlalu ribet dalam madhab Syafi'i. Apalagi saya kalau mau bicara dengan orang-orang yang bukan keluaran pondok, saya nggak mau bicara air yang seribet-ribet itu dalam bermadhab Syafi'i. Saya lebih baik pakai madhab Maliki. Kenapa? Biar nggak was-was orang-orang ini. Biar nggak was-was. Saya katakan lagi, kalau madhab Maliki apa? Madhab Maliki adalah air yang yang penting tidak berubah. Ini perlu loh sampean tahu ini. Kenapa? Kalau di sini jangan dipakai. Tapi ini bisa dipakai mun umpamana sampean intar ke dojo nang tempat ada airnya masih beli 250 setiap tangki air, ya sudah pakai madhab Maliki. Kasihan orang-orang ini. Kalau ada mustakmal terus nganggo bak kening kemilan najis, ya Allah, elang mun saya segeme ibu. Jadi lebih baik pakai madhab Maliki. Seperti itu. Agama luas dan bisa dipakai seperti itu. Nah, kalau di sini air sudah banyak, ya sudah pakai yang sampean tak ketahui gitu. Ya, itu mutanajis, mustakmal, dan yang saya sebutkan barusan. Gimana? Ya, seperti itu. Itu solusinya ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang bak kedua airnya ditambah sampai keluar, itu sudah suci apa? Sebenarnya baju ini di bak pertama sudah suci, asalkan najisnya sudah tidak ada. Kalau di intinya dipakai air duluan, terus di bak kedua itu ditambah bak kedua, terus habis itu airnya ditambahin pakai Mengalir? Enggak. suci. Enggak suci. Karena sudah najis itu. Air yang ada dalam bak sudah jadi najis. Kalau ditambah sampai mengeluar, ya tetap najisnya ada di dalam bak. Yang keluar dari bak itu adalah air mutanajis. Yang keluar dari bak, jadi umpamanya, nah ini kan kadang-kadang beda sebagian orang. Jadi bak ini najis, beri air.
Aing, jadi ada air bak najis. Ada air bak najis. Sudah kena apa namanya? Kena cepretan air seni, najis sudah. Kemudian ditambahin pet. Harap tambahin pet biber, malah mengalir. Yang mengalir ini suci apa mutanajis? Mutanajis. Yang ada di bak nggak berubah, tetap mutanajis. Makanya gimana? Ya sudah, air ini harus ditumpahkan karena sudah mutanajis. Baru SN poleain. Jadi daripada daripada nambahin, mending air itu dibuang yang di bak yang kedua, kemudian dikosongkan, terus bajunya ada di dalam, kemudian keran. Suci sudah. Walaupun sedikit, yang penting sudah kena air baju tersebut. Gimana? Ada lagi pertanyaan tentang masalah air atau tentang masalah yang lain? Bebas. Waktu Isya tinggal 6 menit. Apa? Justru pengiritan. Sebenarnya nggak usah pakai 2 bak, 1 bak cukup. Jadi baju ditaruh di dalam bak, aing dikocok, bersih, nggak ada mutanajisnya, nggak ada najisnya, sudah ambil, suci sudah. Suci. Ini pemborosan apa pengiritan? Itu justru pengiritan. Kalau pakai telok bak kasih kan ini yang pemborosan. Ini sebenarnya enggak, cuman bak, sabuk kelampi, kemudian apalagi cuman mutanajisnya seperti apa? Kena air seni umpamanya. Bajunya kena air seni. Jadi ditaruh di dalam bak, air pemasok, udah ambil. Ini sudah suci apa enggak? Suci. Sudah suci. Seperti itu. Sekarang kamu lihat musim pakai pengharum, yang habis nanti dicuci terus ditaruh di pengharum, airnya nggak sampai di bak ada airnya, tapi suci ini atau air yang tidak dikasih pengharum dimasukkan itu apa? Itu najis atau tidak? Tapi caranya gimana dulu? Bajunya mutanajis apa enggak? Tidak suci. Bajunya enggak suci. Dimasukkan ke dalam air. Suci. Enggak berubah. Iya, suci. Ini lagi ya. Ini yang kadang jadi mindset seseorang. Saya bicara ini karena bertemu dengan orang. Bukan dari pertanyaan jenengan. Ada mindset kalau baju dicuci itu mutanajis. Baju kotor itu najis. Siapa yang bilang baju kotor najis? Baju kotor nggak najis. Baju yang najis, baju yang kena air yang kena mutanajis. Contohnya kena air seni, muntah, darah, itu yang najis. Tapi kalau cuman bau, kelampi teluare tak teman aube, pas terus ekombe, kita masukkan ke air, bak, aing, dalam beda aing bon, kita celupkan, terus kasih pewangi, kita ambil. Air ini mutanajis apa enggak? Enggak mutanajis. Mustakmal? Enggak mustakmal. Boleh diminum? Boleh diminum. Boleh dibuat wudu? Boleh dibuat wudu. Kenapa? Karena bajunya bukan baju mutanajis, cuman bau. Bajunya masih suci. Jadi saya sering ketemu sama seseorang, bukan cuma seseorang, sering ketemu sama orang yang mempunyai mindset pemikiran kalau baju dicuci itu adalah baju yang mutanajis. Enggak, baju itu kalau bau enggak mutanajis. Jadi kalau kita bau, kita buka, taruh di bak, di tempat perkumpulan, tempat kumpulnya baju-baju kotor, kita taruh di sana, enggak mutanajis itu enggak mutanajis. Walaupun ecang ngerbebi aing, sampean beda aing, ecang ngerbaki, cara ngerbaki, suci apa enggak? Tetap suci.
Yang masalah ini kalau bajunya adalah baju najis, kemudian diletakkan di bak yang sudah ada airnya, lah baru airnya ini menjadi air mutanajis. Tapi kalau bajunya diletakkan di bak kosong, kemudian ditaruh air, diletakkan air, maka airnya tersebut ketika diangkat, bajunya ketika diangkat, maka bukan air mutanajis, tapi air mustakmal, suci tapi nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dipakai wudhu, nggak bisa dipakai nyuci baju lagi, seperti itu. Gimana? Paham ya? Jadi kalau pakai baju kotor, sabwa kamu ya toren, mau mikro baju kotor, mau dicuci gimana saja nggak apa-apa. Mau dicuci pakai gimana saja terserah. Ini yang saya katakan tadi kalau bajunya mutanajis. Gimana? Gampang. Ya toren. Ya Tuhan, biar tidak terpotong lagi. Kita mau masak di sungai. Jadi nyemplung ke bawah itu langsung butuh naik, itu sudah suci. Cuma itu bagus saya. Pada nyemplung di dalam kita itu posisi kita sama kita baru dulu atau nyemplung langsung naik itu sudah suci. Ketika kita nyemplung ke dalam laut atau dalam sungai atau ke bak mandi rajo, tahu nih gimana bika itu biasa daerah tisa bak mandinya besar. Jadi nyemplung, satu yang diperlukan niat, cukup niat wudhu menghilangkan hadas, udah, nggak usah gini nggak usah, cukup masuk ke dalam air, niatnya langsung niat wudhu menghilangkan hadas, udah berdiri langsung suci. Ya, maniatnya dalam keadaan nyemplung semua, aing lebih di atas bobu, langsung mas niat kaulah wudu, langsung sudah, langsung keluar bersih. Ini yang perlu diperhatikannya. Orang mandi kolam renang ini tidak boleh kencing sembarangan. Saya bukan masalah bahasa apa, tapi ini bahasa hukum ya. Kolam renang kalau milik pribadi boleh kencing di dalam, tapi hukumnya makruh karena airnya nggak jalan, airnya ngendap. Tapi kalau kolam ini bukan milik pribadi, contohnya disewakan, maka dilarang kencing di dalam kolam renang walaupun kolam renangnya besar, sak Pramayan ini sebesar masjid ini, nggak boleh. Kenapa? Haram, karena airnya adalah air walaupun banyak, walaupun nggak menajiskan, tapi ini kolam renang bukan milik pribadi, ada unsur idza, menyakiti orang lain, menjijikkan orang lain. Tapi kalau milik pribadi gampangnya, ini sebenarnya masih diperinci menjadi dua, tapi gampangnya kalau milik pribadi hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena karena kencing di air yang mengendap, tidak jalan. Beda halnya kalau kencing di air sungai seperti itu. Paham? Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, yang sering traveling. Sudah? Ini waktunya adzan sudah. Semoga manfaat barokah dan menjadikan kita tambah mengerti tentang agama dan termasuk orang yang yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ana wa nahnu min manfaat Muhammad fi musyarrah. La hadratin Nabi al-Fatihah.